Hmm. Nih, kalau Anda masih ragu-ragu dengan ajaran agama Anda, nih, saya akan putarkan ya. Ini ceramahnya Ustadz. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Datang di dalam ajaran agama Islam, Isa akan datang mematahkan salib, membunuh babi. Berapa banyak babi yang akan dibunuh oleh Isa? Coba, berapa banyak babi yang akan dibunuh? Di Cina, di negeri Cina itu ada berapa banyak babi? Di Jerman berapa banyak babi? Di Eropa, di Amerika berapa banyak babi? Pakai apa Isa akan membunuh babi? Heran saya dengan kamu. Oh, babi aja terus disalahin. Oke, ayo kita kasih naik ada AWH. AWH. Oke, kita kasih naik AWH. Ya, selamat malam AWH. Halo? AWH. Selamat malam. Oke ya, saya sapa tapi tidak mau bicara, kita turunkan ya. Teman-teman yang muslim tolong kalau naik kemari Anda itu tidak boleh grogi ya. Kalau misalnya Anda grogi, boleh Anda didampingi oleh ustadz ya, boleh Anda didampingi oleh ya yang menurut Anda mengerti ajaran agama Islam seperti itu ya. Kita kasih naik ada Bayu Oplet. Bayu Oplet. Ya, selamat malam Bayu Oplet. Oke, selamat malam Bang Edis. Ya, muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya kirimi itu undangan, silakan Anda terima itu yang di layar Anda itu permintaan untuk menyalakan kamera. Oke, nanti. Kenapa nanti, Bang? Kan tinggal diterima saja. Nah, gini nyamain saya saja. Makasih, Bang. Makasih. Teman-teman yang memberikan support kepada saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa mengucapkan satu persatu ya. Teman-teman yang memberikan gift-nya, support-nya, saya ucapkan terima kasih. Bang Bayu, Anda seorang Muslim ya, Bang ya? Muslim. Siap untuk berdiskusi dengan baik berdasarkan data-data dan fakta-fakta tentang agama Islam dan Kristen? Ya, saya mau bertanya nih Bang Edis, mau bertanya aja. Oke, baik, silakan seputar ini ya. Di dalam kekristenan tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam agama Islam, biar berzina, biar mencuri tetap masuk surga asal tidak mengucapkan asal tidak menyekutukan Allah. Silakan. Silakan. Gini Bang Edis ya. Namanya sebenarnya ini di Kristen dulu nanya ya. Boleh, silakan. Nah, di Kristen kan sama juga banyak yang berzina, itu gimana Bang Edis? Baik. Jadi begini. Banyak orang tertulis di KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak menjadi pengikut Kristus. Arti dari Kristen itu artinya pengikut Kristus, mengikuti Yesus. Tidak mungkin seseorang itu melawan apa yang diperintahkan Yesus, tapi di detik yang sama dia ngaku pengikut Yesus. Itu namanya dusta, betul?
Iya, iya, iya. Sama di Iya, Islam juga. iya. Oh enggak, dalam Islam enggak begitu. Jangan nyamain-nyamain. Senengnya nyamain-nyamain Bang Bayu ini. Jadi di Ini Bang dalam Edis. kekristenan, apa kata Yesus? Banyak orang nanti akan berseru-seru. Tuhan, Tuhan, berseru-seru kepada Yesus. Banyak di akhir zaman nanti. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena banyak orang Kristen ngaku-ngaku Yesus Tuhannya. Tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Seperti itu. Makanya saya sudah berulang kali menjelaskan apa esensi, apa maksudnya Yesus itu menjadi Tuhan atas hidupmu. Artinya Yesus itu harus menjadi raja, harus berdaulat di dalam hidup seseorang, harus mengendalikan hidup seseorang. Itu maksudnya Yesus menjadi Tuhan, menjadi tuan, menjadi penguasa di dalam hidupnya. Jadi bohong kalau Kristen pengikut Yesus tapi mencuri. Bohong. Berarti Nah, kalau sebaliknya. mencuri juga, Sebentar Bang, saya sudah kalau menjelaskan agama saya ya. Sebaliknya saya mau tanya menurut agama Islam. Di dalam agama Islam Bang, asal tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, bahkan hanya mengucapkan syahadat saja. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Asal Anda mengucapkan itu, Anda pasti masuk surga. Betul? Betul. ya itu kan harus digaris bawahi Bang Edis. Sama aja Bang Edis gini. Yang namanya melakukan dosa dan berzina itu pasti ada siksaannya masing-masing Bang Edis. Oh, ini Anda menambah-nambahi saja. Baik, saya akan tampilkan hadisnya. Kalau saya tampilkan hadisnya, tolong nanti jangan dibantah lagi ya. Siap? Coba gimana? Baik, kita tampilkan hadisnya ya teman-teman ya. Kita akan tunjukkan kepada dia bahwasanya orang itu tetap masuk surga walaupun dia itu mencuri, walaupun dia berzina. Saya tampilkan asal dia tidak menyekutukan Allah. Nah, ini ajaran Muhammad nih. Tapi Anda siap-siap ya. Siap-siap meninggalkan agama Islam kalau ini benar. Oke, silakan dibaca Bang. Sahih Bukhari. Yuk, Abang yang baca ya. Silakan Bang. Gelap, gelap, gelap nggak kelihatan. Baik, saya yang bacakan ya. Oh, bacakan aja ya. Oke, baik. Sahih Bukhari nomor 1161. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Madi bin Maimun dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Langsung isinya saja ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Baru saja, ini info terbaru nih Bang. Ini baru update nih. Nah, Anda tidak tahu update-nya agama Islam nih ya. Ini baru saja ini, tapi belum masuk Quran. Nah, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mantap, betul? Betul? Artinya walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, tetap Anda akan masuk surga, betul? Yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Bayu Oplet, Iya, ya, terus. betul atau tidak yang saya katakan? Ya, semua ada ininya Bang gitu. Iya, saya kalau ngomong tidak asal-asalan nih. Sahih Bukhari, hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya bukan cuma satu yang ini. Sahih ini. Di atasnya sahih, udah mutawatir ini. Ya. Bukan cuma satu orang yang meriwayatkan, ini banyak riwayat ini. Al-Quran itu juga dikatakan mutawatir. Ya. Nah, ini juga termasuk hadis yang mutawatir nih. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apa esensi dari tidak menyekutukan Allah, Bang Bayu? Ya, tidak menduakan Allah. Apa itu maksudnya tidak menduakan Allah?
Lah ya seperti ya kita menyembah berhala gitu, sama aja itu menyekutukan Allah, sama aja. Walaupun mencuri, walaupun berzina tetap boleh masuk surga ya. Artinya tidak Ya. menyekutukan Allah berarti orang yang berzina dan mencuri, betul? Lah ya itu kan punya Berat. dosa masing-masing. Bang, setahu saya tidak menyekutukan Yesus itu artinya Anda tidak menduakan Yesus, artinya Anda melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika Anda menduakan Yesus, artinya Anda berpaling dari Yesus yang Yesus katakan. Nah, sementara pengertian Anda pun sebenarnya sama. Tidak menyekutukan Allah itu artinya tidak berpaling daripada Dia. Artinya Anda mendengar apa yang Dia katakan, melakukan apa yang Dia perintahkan. Tidak mendengar iblis, tidak mendengar yang lain, tidak mendengar syaitan. Anda hanya mendengar Allah saja. Tetapi penjelasan Anda sayang 1000 sayang bertentangan dengan Muhammad. Menurut Muhammad, walaupun orang berzina, walaupun orang mencuri, tetap saja kalau dia tidak menyekutukan Allah berarti dia masuk surga. Betul? Jangan terdiam, Bang. Bagaimana? Apakah Anda masih percaya dengan ajaran seperti ini? Gak percaya lah bang, saya kalau Islam ya tetap Islam gitu. Bukan, maksud saya Anda percaya dengan ajaran seperti ini. Ajaran gimana? Ajaran seperti ini yang saya bacakan tadi barusan. Ya sama bang, kalau misalkan di Kristen juga kalau nyolong berzina itu sama dosa, sama aja kan? Ya Islam juga sama kayak gitu. Waduh. Kenapa Bang Bayu begitu begitu telat mikir? Saya ulangi satu kali lagi ya. Di dalam kekristenan Bang, apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ini bedanya agama Islam dan Kristen, Bang. Beda jauh, Bang, langit dan bumi, ya. Nih, saya tunjukkan. Sabar ya, Bang ya. Sabar pelan-pelan. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Oke ya. Sabar. Sabar ya Bang ya. Ini saya tidak persiapkan ini tadinya. Sabar. Nyari apa Bang Edis? Lama Dari Bang Edis. ayatnya lah. Masa nggak kan kita tunjukkan ayatnya. Kan kita tunjukkan ayatnya. Baik, saya tunjukkan ayatnya Bang ya. Sabar. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih Bang Daniel. Nih di dalam Kejadian Oke Bang Edis, nggak usah lama-lama Bang Edis. Kalau ini Bang Edis. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya menemukan ayatnya karena saya belum mempersiapkan tadi ya. Itu ada dalam kitab Kejadian. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Nah, di dalam surat kepada jemaat di Ibrani juga seperti itu. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan yang akan melihat Tuhan. Nah, sementara dalam ajaran agama Islam, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, Anda tetap masuk surga. Betul? Ada hisab, sama ada hisab. Di mana ada hisapnya? Aduh, ini Anda tambah-tambahi saja. Tadi yang saya bacakan hadisnya ada nggak hisapnya tadi? Semua orang Bang Edis kalau mencuri apa itu pasti dapat dosa sama aja. Ini Anda ini mengada-ada. Ya, Kejadian 17 ayat 1. Sudah ada teman-teman yang bantu tadi. Jadi begini yang saya bilang sama Anda, Bang Bayu. Saya mengundang Anda
untuk datang kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengajarkan apa? Ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad bertolak belakang. Bahkan apa yang Yesus katakan dalam Injil, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Yesus mengajarkan standar kehidupan yang diinginkan. Standar kehidupan supaya kita beroleh hidup, beroleh keselamatan. Dengan hidup tidak bercacat celah. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sementara di dalam ajaran agama Anda, sebaliknya. Bahkan asal mengucapkan syahadat pasti masuk surga, betul? Betul nggak? Iya, begitulah. Iya. Makanya saya sudah ngomong juga sama yang sebelumnya tadi. Ketika orang Islam mau meninggal, dia akan terbatak-batak mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mau meninggal begitu kan? Karena yakin kalau mengucapkan itu masuk surga, betul? Walaupun selama hidupnya pencuri, selama hidupnya berzina, yang penting mengucapkan 2 kalimat itu. Setuju? Di mana di situ ada pertobatan? Nih, kalau Anda masih ragu-ragu dengan ajaran agama Anda, nih, saya akan putarkan ya. Ini ceramahnya Ustadz yang sangat terkenal di Indonesia yang bilang di dalam salib ada jin kafirnya. Nih, dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Betul? Bagaimana? Mau lanjut? Lanjut berzina? Lanjut mencuri? Nggak boleh Bang Edis. Kalau mencuri. Gimana? Kurang gitu aja Bang Edis ya. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga, betul? Tidak, sekarang saya mau nanya, Bang Edis, kalau berzina, mencuri gimana itu coba? Di dalam kekristenan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi barang siapa yang mengaku Kristen, mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, tidak akan mungkin melakukan zina, tidak akan mungkin melakukan pencurian. Karena esensi menjadikan Yesus sebagai Tuhannya adalah menjadikan Yesus yang mengendalikan hidupnya. Bagaimana mungkin mulut Anda mengaku mengikuti Yesus, di detik yang sama Anda melawan Yesus? Nah, sementara di dalam agama Anda sebaliknya, mulut Anda mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Anda mencuri pun tidak masalah, betul? Betul? Nggak boleh kalau mencuri. Nggak boleh. Oke lah Bang, saya undang dulu muslim yang lain ya, biar lebih mengerti ya. Iya. Oke Bang Edis. Gitu, jangan dipaksakan. Kalau tidak punya ilmu, jangan dipaksakan, oke? Enggak, bukan gitu Bang Edis. Apa namanya? Mana lagi? Di bawah nih pada tapping ya. Kenapa Bang Edis kalau misalkan lab gitu nggak pernah buka kacamata itu? Kenapa Bang Edis? Coba mau tanya. Ini kok lari-lari ke kacamata? Apa hubungannya dengan kacamata ini saudara? Aduh, gimana? Ini hubungannya dengan kacamata apa? Oke Bang Edis, kalau gitu ya salam ya gitu aja. Udah. Oke ya, semoga Anda bertobat dan menerima kebenaran ya. Ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus, oke? Nggak bisa Bang Edis.
Ya, kalau sekarang Anda kan malu dilihat orang. Ada 12.000 orang yang melihat. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan di rumah ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus, oke? Oke. Loh. Selama ini yang Anda ikuti Yesus apa Muhammad? Wah. Oke, kamera Anda dimatikan. Oke, saya kasih turun ya. Aduh, berat saudara-saudara. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Oh, saya punya ada ini baru nih teman-teman. Artinya edis itu. Nah, terima kasih. Edis itu artinya edukasi Islam. Wah. Ya kan? Iya. EDIS, edukasi Islam. Mantap. ada yang ngasih tahu gitu. Ada seorang pastor yang memberitahu. Itu cocok itu. Dia mantap ya. Seperti itu. Edukasi Islam. Oke. Kita kasih naik ada Muhammad Bukhari. Tapi sebentar kita kasih naik ke Pak Rahman dulu. Oke. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara, jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini
silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara